Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh dengan barokah. Serta sholawat berkahkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang kemajuan kebudayaan. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari nih tentang Khalifah Harun al-Rashid, Abdullah al-Ma'mun, dan tentang kondisi sosial pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kemajuan kebudayaan dinasti Abbasiyah. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita memulai ya, masuk pelajaran tentang kemajuan kebudayaan, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi perkembangan kebudayaan Islam berjalan nih seiringan penyebaran Islam. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, wilayah pemerintahan Islam meluas sampai ke Spanyol. Nah, di Spanyol itu di barat dan India di timur. Untuk masa beberapa ratus tahun, penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan itu tetap dalam agamanya masing-masing. Nah, setelah mereka menyaksikan kemajuan peradaban Arab Islam dan rapinya pemerintahan dalam negara-negara itu, mereka masuk Islam dengan suka rela. Lebih jauh dari itu, mereka bukan saja menjadi Islam tetapi juga menjadi Arab. Nah, contohnya nih adalah penduduk Mesir, Suriah, Palestina, Persia, Aljazair, Maroko, dan lainnya, termasuk Spanyol. Nah, mereka ini adalah orang-orang non-Arab yang menjadi Arab. Jadi dahulu mereka ini non-Arab. Akan tetapi pada saat pemerintah dinasti Abbasiyah, mereka menjadi Arab. Nah, lalu pada masa Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dalam ilmu pengetahuan. Nah, kota Baghdad dan kota Andalusia ini pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi pusat peradaban dalam ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk dalam wilayah Islam ini memakai bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, peradaban Islam itu bahkan juga berpengaruh nih atas bangsa-bangsa di luar kekuasaan Islam. Nah, penuntut ilmu yang berpengaruh itu datang dari Prancis, dari Inggris, Jerman, serta Italia. Dan mereka itu belajar ke universitas-universitas yang ada di Andalusia dan Sisilia. Lalu pada masa dinasti Abbasiyah, masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Abdullah al-Ma'mun, peradaban Islam ini mencapai masa keemasan. Kebudayaan India dan Yunani juga telah memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebudayaan Islam. Jadi ini pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah Abdullah al-Ma'mun, pemerintahan peradaban Islam nih mencapai masa keemasan seperti itu. Jadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah nih banyak beberapa sastrawan dan budayawan ya yang muncul pada masa itu. Nah, diantaranya ada Umar Khayyam, ada Az-Zamakhsyari, terus ada Al-Qushairi. Lalu yang keempat ada An-Nafisi. Dan
Ibnu Mukaywi serta Al-Kindi. Nah, jadi yang pertama ialah Umar Khayyam. Nah, Umar Khayyam ini adalah seorang penyair besar ya, Umar Khayyam nih, yang lahir di Nisabur. Nah, beliau ini merupakan seorang ilmuwan yang ilmuwan nih dalam bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Seperti itu. Lalu yang kedua, ilmuwan lainnya adalah Az-Zamakhsyari. Nah, ia merupakan salah satu pakar ilmu bahasa dan kesastraan Arab. Nah, karya-karyanya itu dalam bahasa dan kesastraan Arab antara lain ialah ilmu nahu, ilmu balaghah, dan ilmu arut. Seperti itu. Lalu perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini juga ditunjukkan oleh adanya peninggalan-peninggalan bersejarah. Nah, peninggalan bersejarah itu seperti istana, masjid, dan bangunan-bangunan lainnya ya. Peninggalan bersejarah itu banyak nih yang masih dapat disaksikan hingga saat ini, seperti masjid. Lalu menunjukkan betapa tingginya peradaban yang telah dicapai umat Islam pada waktu itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang kemajuan kebudayaan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu harap semuanya menjaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer serta mencuci tangan. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.